Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas FR profesionalisme. Sebelum lanjut ke soal, kita akan bahas poin-poin penting yang ada dalam profesionalisme. Yang pertama adalah untuk kepentingan negara. Segala bentuk profesionalisme dalam konteks ASN digunakan untuk kepentingan negara yang biasanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam menjalankan profesi kita memerlukan profesionalisme yang mana itu mengacu kepada SOP ataupun aturan yang berlaku. Yang ketiga, arti profesionalisme di sini adalah sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Misalkan diatur hanya boleh suatu tindakan hanya boleh dilakukan oleh dokter. Ketika kita profesinya adalah seorang perawat, maka kita tidak dapat melakukan tindakan tersebut meskipun kita tahu atau mengerti cara melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN, kita wajib memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, baik oleh atasan maupun amanat dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan. Ini juga terkait dengan kepentingan negara. Arti rahasia di sini bisa menyangkut juga dengan kode etik, ya. Kode etiknya misalkan tidak boleh membocorkan rahasia ataupun misalkan yang paling mudah itu adalah identitas pasien atau riwayat penyakit pasien dan seterusnya bagi dunia kesehatan. Nah, itu contohnya adalah aspek rahasia. Selanjutnya adalah aspek etika. Etika itu bisa berkaitan dengan baik, buruk, atau benar atau tidak. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah kepantasan. Kepantasan itu terkait dengan norma, ya, norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kira-kira mana yang paling dianggap baik. Dan yang terakhir adalah kedisiplinan. Dalam menjalankan profesionalisme, selain kepentingan negara sesuai kompetensi, bertanggung jawab, dan keseluruhan ini adalah sebuah kedisiplinan. Meskipun kita melakukan demi kepentingan negara, konteksnya juga harus disiplin terhadap aturan, terhadap waktu, gitu ya. Kira-kira seperti itu kerangka yang akan kita gunakan dalam menjawab soal-soal yang ada. Soal pertama. Anda terlibat dalam pembuatan film independen dan saat itu sang bintang mendadak jatuh sakit. Kacaunya lagi, pemain penggantinya juga tidak bisa datang, maka Anda akan melakukan ... Apa yang akan kita lakukan? Apakah A. diam dan membiarkannya? Yang B. mengumumkan dengan percaya diri bahwa Anda akan menyelamatkan pembuatan film tersebut hari itu. Yang C. menyebutkan dengan santai bahwa Anda telah membaca naskah dan dapat menggantikan sang bintang. Atau D. terus melakukan pekerjaan Anda karena masalah tersebut bukan urusan Anda. Dan E. berkata kepada sutradara tentang pengalaman Anda dan mungkin Anda dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi masalahnya di sini adalah tidak ada orang yang main dan kira-kira siapa yang akan main? Jawaban dengan poin yang tertinggi itu adalah jawaban E. Di sini ada aspek yang namanya sesuai dengan kompetensi. Sesuai kompetensi di sini meskipun ini tidak merujuk pada profesi Anda sebagai bintang film, tapi ini ada pengalaman Anda terkait dengan hal itu. Karena apa? Di sini juga tidak ada aspek sesuai kompetensi yang mana Anda dinyatakan sebagai mantan pemain bintang film atau mempunyai sertifikasi sebagai bintang film. Untuk itu di sini pengalaman ini sebagai poin yang penting, ya, terkait dengan kompetensi. Dan apalagi ini juga dapat menyelesaikan masalah terkait dengan sang bintang yang jatuh sakit sehingga tidak ada yang menggantikan, ya. Dan mungkin Anda dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan Anda bilang ke sutradara terkait dengan pengalaman Anda dan mungkin Anda dapat menggantikan sang bintang. Untuk itu jawaban E diberikan bobot yang paling tinggi. Soal kedua, seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan. Ini ya, seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya A. mengajarinya cukup sekali saja, B. mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan, C. mengajari kalau saya memiliki waktu yang sangat longgar, D. meminta agar belajar sendiri, dan E. meminta dengan tegas agar belajar sendiri karena itulah inti tanggung jawab. Nah, di sini selain dari tanggung jawab, kata kunci dalam profesionalisme itu harus memperhatikan dengan etika dan memperhatikan dengan kepantasan.
ya. Di sini yang paling jawaban yang memiliki bobot yang paling tinggi itu adalah jawaban B. Mengajari dan menyarankan. Mengajari di sini adalah sebuah tindakan yang nyata. Ini dapat mengatasi permasalahan terkait dengan teman Anda yang ada di kantor tadi, dan menyarankan membaca buku. Ini bisa jadi untuk mengurangi frekuensi Anda mengajari seputar pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita lihat jawaban yang lain itu sangat tidak pantas ya konteksnya. Mengajari cukup sekali saja. Nah, terus misalkan mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. Sangat longgar ini sangat subjektif, dan memintanya agar belajar mandiri itu juga tidak menyelesaikan masalah. Selanjutnya soal 3. Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan supir truk tersebut mengantuk dan mabuk. Reaksi Anda adalah, di sini ada kata kemungkinan, berarti belum dapat dipastikan kebenarannya. Bisa jadi dia mengantuk ataupun memang mabuk. Nah, apakah yang Anda lakukan? Ataukah A, melapor polisi, B, menyorotkan lampu mobil Anda dan membuat truk tersebut berhenti, C, menjauh dari truk tersebut untuk menjauhi bahaya, D, membiarkan saja toh tidak terlalu membahayakan orang lain karena jalan sepi, E, berusaha mendahului truk tersebut agar bisa leluasa berjalan. Dan jawaban yang paling memiliki bobot yang paling tinggi itu adalah jawaban A, dengan menelpon polisi, karena bukan kewenangan Anda juga ya, terkait dengan misalkan memberhentikan ataupun Anda tidak memiliki perlengkapan yang lengkap terkait dengan permasalahan ini gitu ya. Bisa jadi kalau memang mabuk bisa kena tabrak kalau misalkan kita memberhentikan. Nah, di sini ada jawaban B, mendapatkan bobot 4. Dia menyorotkan lampu mobil Anda dan membuat truk tersebut berhenti. Menyorotkan mobil lampu dan membuat truk tersebut berhenti ini sangat luas ya, berbeda dengan berusaha mendahului ya, berusaha mendahului. Karena kenapa yang ini dapat poin 3? Karena yang poin B, membuat truk tersebut berhenti itu dengan segala cara, dan menyorotkan lampu mobil Anda itu salah satu usaha untuk mendapatkan cara ini gitu ya. Beda dengan E yang berusaha mendahului, itu artinya sangat membahayakan ya, sangat membahayakan sehingga dibobot 3. Dan poin D dan C itu mendapatkan bobot 2 dan 1 karena ini lebih ke apatis ya. Kira-kira seperti itu. Soal 4. Pada kegiatan rapat, saya menyampaikan pendapat atas penyelesaian suatu masalah perusahaan. Namun, teman rapat yang lain menanggapi pendapat saya dan menganggap bahwa pendapat yang saya berikan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Sikap saya adalah A, berusaha mempertahankan pendapat saya, diberikan bahwa ide saya adalah ide yang paling mungkin dilaksanakan. B, meminta teman yang menanggapi untuk memberikan pendapat yang lebih baik dari ide yang saya berikan dan memintanya untuk mengeksekusi pendapatnya sendiri. C, menyerahkan forum rapat atas persetujuan pendapat penyanggah yang diberikan. D, menghargai pendapat teman saya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan ide-ide yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan. Dan E, memberikan kesempatan kepada teman untuk menanggapi, tetapi saya mendengarkannya dengan santai karena saya tahu pendapatnya tidak lebih baik daripada pendapat yang saya berikan. Kalau sekilas ini pasti yang poinnya paling tinggi adalah yang mana kira-kira? Adalah yang D, yaitu menghargai dan mencoba ya, memberikan kesempatan teman Anda itu untuk memberikan ide-ide, siapa tahu idenya lebih baik dan untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan. Kalau kita lihat jawaban yang A itu ya, ini tidak pantas karena dia bilang paling mungkin karena relatif itu ya, dan sifatnya relatif, dan yang lain itu lebih cenderung ke sangat percaya diri, yang itu menjadikan orang lain yang mungkin pendapatnya lebih bagus menjadi tidak terlihat kalau misalkan seperti itu. Misalkan saja yang poin E gitu ya, karena dia punya keyakinan bahwa pendapat temannya tidak lebih baik gitu, sehingga yang paling tinggi bobotnya adalah poin D. Soal kelima, pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya A, tetap terpusat pada persoalan walaupun terjadi gangguan kecil. B, mudah beralih kepada hal lain karena gangguan sedikit saja.
C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. D. Mudah beralih ke hal lain oleh sebab yang sangat mengganggu. E. Masalah dibiarkan begitu saja, berharap akan selesai bersama dengan berjalannya waktu. Jelas di sini yang mendapatkan poin paling tinggi adalah C. Poin C di sini adalah terpusat pada hal yang harus dipecahkan, artinya seluruh gangguan baik yang besar maupun kecil dia akan selesaikan. Berbeda dengan A. A di sini mendapatkan bobot 4 karena dia tetap terpusat pada persoalan walaupun terjadi gangguan kecil. Artinya gangguan kecil di sini tidak diselesaikan. Nah, salah satu aspek yang ada dalam profesionalisme itulah kesempurnaan ya, sebagai bentuk dari tanggung jawab ya, aspek tanggung jawab. Di sini tanggung jawab diwujudkan dalam kesempurnaan yang mana tidak boleh ada cacat sedikit pun. Kira-kira seperti itu. Untuk itu, opsi C mendapatkan bobot yang paling tinggi. Soal 6, kinerja organisasi berjalan cukup efisien. Namun, pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan ketat. Sikap saya adalah, berarti Anda posisinya sebagai karyawan ya ini, karena ada pimpinan yang mengontrol situasi dengan sangat ketat. A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. Ataukah B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan sesuai kewenangan ya, untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Atau E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Dan jawaban atau opsi yang memiliki bobot paling tinggi adalah D. Ingat bahwa aspek dalam profesionalisme itu adalah di sini ya sesuai kewenangan atau sesuai kompetensi yang sebelumnya kita bahas ya. Kalau misalkan itu sesuai dengan kompetensi Anda, apapun bisa dilakukan ya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Misalkan di sini kalau ada pimpinan yang mengontrol sangat ketat gitu ya, sehingga pegawai yang lain merasa tidak dilibatkan, Anda bisa melakukan apapun asalkan itu masih sesuai kewenangan agar pegawai yang lain merasa penting dan dilibatkan. Yang B di sini adalah mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. Di sini salahnya bagaimana? Karena belum tentu keputusan itu semua diserahkan kepada pegawai, dan ingat bahwa harus sesuai dengan kompetensi. Kira-kira seperti itu. Soal 7. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya. Namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah, apakah A. merasa sangat kecewa, B. mencoba mencari alternatif usulan yang lebih tepat untuk diajukan lagi, ataukah C. merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut, ataukah D. bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sehingga sampai dapat meyakinkan atasan saya, ataukah E. membiarkannya saja. Oke, jawaban yang bobotnya paling tinggi di sini adalah jawaban B. Di sini adalah mencoba mencari alternatif usulan yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Nah, yang jawaban yang lain itu terkesan memaksakan dan tidak optimis ya, seperti jawaban E ataupun jawaban A. Tentu ini seperti mutlak begitu ya. Jawaban B mendapatkan bobot yang paling tinggi. Soal 8. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Maka respon saya adalah, kira-kira apa ya? Apakah A. berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima? Ataukah B. tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan? Ataukah C. akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan? Ataukah D. mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi? E. ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Kira-kira jawaban yang bobotnya paling tinggi adalah jawaban A, ya, berminat untuk mengajukan, ya, dan meskipun nantinya tidak diterima tidak apa-apa. Yang lain, kalau tidak mengajukan ataupun ragu-ragu, itu tidak menunjukkan sebuah optimisme. Kira-kira seperti itu. Soal 9.
organisasi saya sedang mengalami masalah internal, maka sikap saya, apakah A, bagaimanapun juga publik berhak tahu, oleh karenanya saya membeberkan masalah internal tersebut kepada publik. Ataukah B, saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. Ataukah C, biarlah pimpinannya mengambil keputusan, yang D, saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. Ataukah E, saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Dan jawaban yang memiliki bobot paling tinggi adalah jawaban B. Dia memberikan gagasan untuk memecahkan masalah, dan di sini ada unsur kerahasiaan seperti yang ada dalam pembahasan sebelumnya. Aspek-aspek yang ada dalam profesionalisme di situ adalah kerahasiaan sesuai konteksnya tentunya ya. Di sini juga bagaimanapun juga publik berhak tahu. Nah, ini posisinya ini bagaimana? Apakah dia perusahaan ataukah pemerintahan? Begitu pemerintahan juga tidak serta-merta itu menjadi konsumsi publik, sehingga paling tepat jawaban memiliki bobot paling tinggi adalah jawaban B. Soal 10, ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Benny yang juga atasan Anda terlepas satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Benny. Bagaimanakah sikap Anda? Atau yang pertama, apakah lebih baik saya diam karena yang lain pun juga diam? Ataukah B, menuliskan ke secari kertas mengenai kancing tersebut lalu saya serahkan kepada Pak Benny? Ataukah C, meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi namun saya tak ambil risiko dengan memberitahunya? D, saya takut Pak Benny tersinggung jadi tak ada alasan untuk saya memberitahunya. Ataukah E, semoga Pak Benny sadar dengan sendirinya. Di sini yang dapat menyelesaikan masalah terkait dengan kancing baju Pak Benny itu kira-kira jawaban mana ya? Jawaban yang memiliki bobot paling tinggi adalah jawaban B. Di sini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Benny dan juga menjaga kepantasan. Kepantasan dalam hal kalau misalkan kita mendengarkan secara langsung mungkin beliaunya akan malu. Nah, langkah yang tepat di sini adalah menuliskan ke secari kertas mengenai kancing tersebut lalu menyerahkannya supaya Pak Benny juga tidak malu dan tidak tersinggung. Sehingga memang sudah tepat jawaban B merupakan jawaban yang mendapatkan bobot paling tinggi.